Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita mempelajari pembelajaran pada kali ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah sudah ada yang mengetahui gitu tahapan-tahapan penutupan akuntansi pada perusahaan dagang ini? Kalau ada yang tahu boleh raise hand aja. Oh, iya boleh Risa. Iya, baik Bu, izin menjawab ya. Tahap-tahap penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang itu ada 3, Bu. Yang pertama itu membuat jurnal penutup, yang kedua itu membuat buku besar dan neraca setelah penutupan, dan yang ketiga itu adalah jurnal pembalik, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Jadi apa yang itu sudah benar ya. Selanjutnya kita akan langsung ke pembelajaran. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Sekarang udah belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahasnya mengenai jurnal penutup. Di sini ada yang sudah mengetahui belum apa sih jurnal penutup itu? Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya baik, Salma boleh langsung jawab aja. Izin menjawab, Bu. Jadi, jurnal penutup itu adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Begitu, Bu. Terima kasih. Oh ya, betul ya apa yang dikatakan tadi Salma, bahwa jurnal penutup itu jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dibuatnya untuk yang pertama menutup saldo yang terdapat pada semua akun sementara sehingga akun tersebut menjadi nol. Yang kedua ada agar saldo awal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Yang ketiga ada memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur. Selanjutnya ada menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Nah, selanjutnya di sini gimana sih gitu ya langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup ini tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita harus menutup terlebih dahulu akun pendapatannya. Nah, cara untuk menutup akun pendapatan ini yang pertama, pendapatan disimpan di debit, sedangkan ikhtisar laba ruginya disimpan di kredit. Nah, ini tuh cara untuk menutup akun pendapatan. Nah, yang kedua, cara untuk menutup akun beban yaitu yang pertama, ikhtisar laba rugi kita simpan di debit, dan beban-beban, jadi akun-akun beban itu tuh disimpannya di kredit. Selanjutnya, apabila kita ingin menutup
akun ikhtisar rugi laba atau ke akun modal ini tuh yang pertama akun ikhtisar laba ruginya disimpan di debit dan akun modalnya itu disimpan di kredit. Nah, yang terakhir untuk kita menutup akun Five itu modalnya disimpan di debit dan Five-nya disimpan di kredit. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung ke perhitungannya. Nah, di sini ada contoh dari jurnal penutup ya. Di sini ada tabel pengusahaan jasa yang disesuaikan pada periode 31 Desember 2019. Nah, jadi dari neraca saldo ini tuh gimana sih caranya kita menyusun jurnal penutup yang dari neraca saldo ini? Nah, yang pertama, untuk menutup akun pendapatan, kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk menutup akun pendapatan ini tuh kita harus masukin akun pendapatannya di debit dan akun ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, akun pendapatan jasanya itu 8.437.500. Nah, sedangkan akun ikhtisar laba ruginya 8.437.500. Nah, itu cara untuk menutup akun pendapatan. Nah, di sini selanjutnya kalau untuk menutup akun beban yaitu ikhtisar laba ruginya itu 3.225.000. Nah, 3.225.000 ini tuh dari mana sih? Nah, dari sini dari akun beban-beban. Akun beban-beban ini tuh ada di akun neraca saldo. Nah, kayak beban gaji kan 1.200.000 dimasukinnya ke kredit. Nah, hasil penjumlahan dari semua akun beban ini tuh jumlahnya 3.225.000. Nah, jadinya untuk menutup akun beban itu kayak gini caranya. Jadi agar hasilnya itu nol atau balance. Selanjutnya di sini untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, yang pertama ikhtisar laba ruginya 5.212.500 dan modalnya 5.212.500. Nah, ikhtisar laba ruginya itu dari mana sih? 5.212.500 ini nggak ada di neraca saldo. Nah, caranya itu saldo ikhtisar laba rugi diperoleh 5.212.500 ini tuh dari penjumlahan ikhtisar laba rugi yang di sini yang 8.437.500 yang di kredit ini dikurangi dengan ikhtisar laba rugi yang di debit yang 3.225.000. Nah, jadi jadi ikhtisar laba rugi untuk akun ikhtisar laba rugi ini tuh akun ikhtisar laba rugi yang ada di akun pendapatan sama ikhtisar laba rugi yang ada di akun beban ini tuh dikurangin, jadi hasilnya 5.212.500. Selanjutnya gimana sih caranya gitu untuk menutup akun Thrive? Nah, yang pertama modal, yaitu modalnya itu 450.000. 450.000 ini tuh diambil dari sini. Thrive-nya 450.000, maka modalnya juga 450.000. Soalnya kan untuk menutup akun Thrive, jadi harus sesuai, harus balance kayak gitu. Apakah sampai sini dapat dimengerti? Ya, dapat dimengerti, Bu. Dimengerti. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh raise hand? Pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya mau bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa dari debit dan kredit itu harus sama dengan 0. Nah, tujuan dari menjadi saldo sama dengan 0 itu untuk apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Uya atas pertanyaannya. Jadi tujuan dari menjadikan saldo itu untuk apa sih? Jadi tujuannya itu untuk menjadikan saldo akun 0 itu agar di akhir periode, agar saldo akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi agar balance gitu, agar keuangan. Apakah sudah? Ya, sudah dipahami. Terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya, Vira Dwi, ada yang ditanyakan? Iya Bu, iya Bu, izin bertanya. Kalau jurnal penutup itu dibuat setiap apa ya Bu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi jurnal penutup itu tuh dibuat setiap apa sih gitu? Jurnal penutup itu dibuat setiap akhir periode nominal akan dinolkan dengan cara membuat jurnal penutup seperti itu, Vira. Oh iya baik Bu, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Sofi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu, izin bertanya, apakah setiap perusahaan perlu adanya jurnal penutup? Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul ya bahwa setiap perusahaan itu tuh perlu adanya jurnal penutup dikarenakan di dalam perusahaan jurnal penutup ini tuh digunakan untuk mengatur ulang saldo akun sementara yang meliputi akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan price seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas yang ada di e-learning Jati Sunda. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Nah, jadi ada tugas ya di learning-nya pada ini yang konten pembelajaran kedua. Ada materi ajar dan juga ada tugasnya, jadi bisa nanti di-upload melalui e-learning. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk evaluasi pada pertemuan kali ini. Apakah ada link Google Form-nya nggak? Udah ada belum? Sudah ada, Bu. Oh ya, boleh diisi terlebih dahulu ya. Diberikan waktu 5 menit. Baik, Bu.
mungkin boleh isi terlebih dahulu ya tugas evaluasinya. Ada 5 soal. Diberikan waktu 5 menit untuk menjawab. Tugas evaluasi ini tuh Ibu berikan untuk mengetahui gitu mana pemahaman kalian atas pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apakah di sini sudah mengisi semua tugas evaluasinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Karena tadi di awal kita belum melakukan absensi, Ibu akan absen satu persatu terlebih dahulu ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Risa Sulistiawati. Hadir, Bu. Oke, Salma Fitriah. Hadir, Bu. Aulia Nuriyah. Hadir, Bu. Sofi Firdasari. Hadir, Bu. Vira Dwi. Hadir, Bu. Fahira. Hadir, Bu. Berarti pada pertemuan kali ini sudah hadir semua ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu tahap-tahap siklus penutupan akuntansi ini tuh terdiri dari membuat jurnal penutup, buku besar, neraca setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, pada pertemuan ini kan kita membahas mengenai jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini juga berguna gitu bagi perusahaan untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Mungkin sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apakah sudah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Bu. Baik, kalau begitu Ibu tutup pembelajaran pada kali ini. Semoga kedepannya kalian bisa lebih rajin lagi dalam mengikuti pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.